Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kembali kita bertemu meskipun tidak tatap muka. Hari ini tema khotbah adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus yang akan difokuskan pada kerajaan Allah yang menjadi fokus yang Tuhan Yesus berikan kepada gerejanya. Kita akan melihat nanti dari nasnya itu Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Masa-masa sekarang ini sulit, tetapi saya berharap kita semua bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan selalu baik dan selalu baru. Kasih setianya setiap pagi kita bisa rasakan. Saudara-saudara, kita akan menghadapi ke depan ini hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari Kamis tanggal 21 Mei. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana yang dikisahkan oleh Lukas di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca. Saya akan membacakan, saudara-saudara, Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Kisah Para Rasul ini adalah tulisan atau buku yang kedua. Orang-orang mengatakan bahwa Kisah Para Rasul ini boleh dikatakan sebagai Injil Lukas seri yang kedua. Saudara-saudara, ini dilaporkan kepada seorang yang diduga sebagai pejabat, yaitu namanya Theophilus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita akan catat ini, bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita akan melihat ini bahwa ini adalah satu fokus yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya, sebab dia telah bangkit dan segera akan naik, dan ini adalah pesan semenjelang dia akan pergi, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita akan mengembangkan ini. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadanya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana mereka memahami apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, tetapi mereka salah memahaminya. Yaitu mereka memahami sebagaimana orang-orang Yahudi memahami bahwa kerajaan Allah itu, yaitu kerajaan Daud, akan dipulihkan di bumi ini.
Ini yang secara umum merupakan pandangan daripada orang-orang Yahudi, sebab mereka dijajah Romawi dan mereka berharap bahwa kedatangan Tuhan itu akan menegakkan kerajaan Daud di bumi, mengingat bahwa Yesus adalah keturunan Daud, dan mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Daud ini di bumi ini. Nah, saudara-saudara, ini yang anggapan mereka. Sampai hari ini pun sesudah Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak mengerti ya bahwa kerajaan itu bukanlah kerajaan yang di bumi ini, yang dijalankan pemerintahan di politik di bumi. Maka kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka. Maka jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saudara-saudara, di ayat 9 ini dikatakan bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, ini jangan salah paham. Kalau saudara pernah nonton film yang dongeng seperti Sun Gokong itu naik awan dan kemudian awannya jalan seperti kalau itu yang cerita 1001 malam itu naik karpet itu bukan demikian ya. Awan ini menunjukkan penampakan hadirat Allah. Jadi di dalam kebiasaan di Perjanjian Lama itu, Tuhan menampakkan diri seringkali dalam peristiwa-peristiwa besar itu, menampakkan diri dalam awan. Misalnya tiang awan dan tiang api. Kemudian pada waktu pentabisan bait suci oleh Salomo, itu juga ada awan yang meliputi. Dan saudara-saudara juga ketika di bukit kemuliaan Tuhan Yesus berubah rupa di dalam bahasa Inggris disebut Mount of Transfiguration, itu juga ada awan. Jadi awan ini merupakan satu bagian daripada apa yang disebut teofani, penampakan Allah. Ya, kemuliaan Allah. Penampakan Allah dalam kemuliaannya itu awan. Maka meskipun di sini Lukas tidak mengatakan tidak menyebut Yesus itu Tuhan atau Allah, tetapi dengan mengatakan awan menutupnya ini sudah jelas dikomunikasikan bagi orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu Allah, karena hadirat Allah dalam rupa awan itu meliputinya. Saudara-saudara, ini kira-kira yang narasi yang ada di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, kita akan meneliti ya, ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini. Satu, mengenai larangan meninggalkan Yerusalem di dalam Kisah 1 ayat 4. Saudara-saudara,
Amanat agung sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Ini juga settingnya kira-kira terjadi di Bukit Zaitun, di mana amanat agung itu diberikan. Jadi ini versi Lukas yang tidak dicatat oleh Matius. Ya, apa yang terjadi sesudah itu. Dan Tuhan Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Mengapa? Alasannya jelas, yaitu bahwa supaya mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Padahal ini amanat agung sudah diberikan dan mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mestinya kalau amanat agung diberikan, perintah diberikan, ya mereka bisa langsung bergerak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini, tidak, jangan, tunggu. Ya. Dan hal ini menandakan bahwa pekerjaan misi ini misi penginjilan ini, yaitu merampas jiwa-jiwa dari tangan iblis, itu tidak bisa dikerjakan secara manusiawi belaka. Harus mutlak disertai oleh Roh Kudus. Sebab itu, maka Tuhan Yesus melarang. Dan Tuhan Yesus selama 40 hari itu sesudah dia bangkit, dia berulang-ulang dikatakan di situ, menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada 500 orang, dan itu semua menjadi saksi-saksi hidup. Jadi peristiwa sejarah kebangkitan itu sudah kita bahas adalah peristiwa sejarah, bahwa ini disaksikan oleh banyak orang. Tidak bisa disangkal. Lebih mudah untuk membuktikan Yesus itu bangkit daripada tidak. Sebab data-data dan kesaksian-kesaksian orang-orang itu bertebaran dalam bentuk manuskrip di mana-mana. Saudara, ini pentingnya di sini. Mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang membicarakan, menampakkan diri dan membicarakan tentang kerajaan Allah? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera terangkat di sini, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara-saudara, ini merupakan pesan yang penting sebelum Tuhan Yesus berangkat pergi. Dan pesan penting ini adalah tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, ini adalah fokus yang diberikan kepada murid-murid dan dengan demikian kepada gerejanya. Nah, murid-murid tahu bahwa ini menjadi fokus yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan dulu memang dijanjikan kepada Daud, dan ternyata bahwa kerajaan Israel maupun Yehuda itu hancur. Kerajaan Israel pada tahun sekitar 700-an itu lebih dulu diserbu oleh Asyur, dan kemudian ini orang-orang Israel ya sebagian dibawa berserakan di mana-mana, dan orang-orang dari kerajaan-kerajaan Asyur itu masuk di Samaria dan juga di kota-kota Israel lainnya, daerah-daerah Israel lainnya, sehingga terjadi kawin campur. Maka orang-orang Samaria itu dipandang rendah oleh orang Yahudi karena mereka tidak murni. Nah, orang-orang Yahudi itu sangat mementingkan tentang kemurnian karena mereka itu adalah bangsa yang terpilih. Jadi kata kadash itu penting sekali bagi mereka, yang berarti murni, tidak bercampur. Dan ini mereka memandang rendah dan tidak menganggap bahwa orang-orang Samaria itu
adalah masuk dari bagian daripada mereka, orang pilihan. Saudara-saudara, ini kira-kira latar belakang yang terjadi kira-kira tahun 700-an. Kemudian tahun 500-an kira-kira itu orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda ditawan, ya, dibuang ke Babel, dan itu relatif masih utuh. Jadi silsilah mereka, dan mereka itu yang kemudian disebut sebagai orang-orang Yahudi. Bukan lagi orang Israel, tapi orang-orang Yahudi dari kerajaan Yehuda ini. Nah, ini yang tersisa di zaman Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara, nah orang-orang Yahudi ini mengira bahwa Tuhan Yesus membicarakan tentang kerajaan Allah itu adalah kerajaan Daud yang dijanjikan akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan kokoh selama-lamanya. Itu di dalam satu Raja-Raja pasal 7. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan itu bukan dengan cara bahwa engkau tidak perlu tahu, ya, masa dan waktu. Itu Bapa sendiri. Hal ini sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab Injil. Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus tentang kedatangannya, yang bahwa dia akan datang kembali, tetapi saatnya tidak tahu. Maka itu, saudara, ini menjadi satu patokan penting. Jangan ada orang yang mencoba mereka-reka tentang tanggal kedatangan Tuhan. Kalau ada orang yang memberitakan tentang tanggal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu pasti salah. Jangan percaya. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu sekali lagi, kamu nggak usah tahu tentang saatnya, tentang waktu, tentang masanya. Tetapi ini yang harus menjadi fokus kamu. Nah, saudara, Kisah 1 ayat 8 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus menyusul dengan pertanyaan mereka, dan jawaban Tuhan Yesus bahwa masa dan waktunya kamu nggak usah tahu, hanya Bapa yang tahu, dan itu tidak dinyatakan. Tetapi kamu perlu berfokus kepada satu hal ini, yaitu kamu akan menerima kuasa. Ini alasan mengapa murid-murid itu harus menantikan di Yerusalem. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan bagian daripada bagaimana kerajaan Allah itu direalisasikan oleh para murid dan gerejanya. Kerajaan Allah itu bukan yang ditegakkan di atas bumi ini. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Itu secara rohani itu mulai ditegakkan. Bagaimana caranya? Suatu kerajaan itu ada rakyat. Rakyatnya siapa? Yaitu warga kerajaan Allah. Siapa yang termasuk warga kerajaan Allah? Yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah berpindah dari dalam maut, jalan menuju maut, kepada hidup. Inilah warga kerajaan Allah. Dan warga ini kerajaan Allah ini harus dikembangkan oleh para murid dan juga gerejanya, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari sistem dunia ini, masuk ke dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Dengan bertambahnya orang-orang yang diselamatkan, maka disitulah
pengembangan kerajaan Allah. Jadi kita lihat nanti ini, Kisah 1 ayat 8 ini dimulai dengan turunannya Roh Kudus itu. Petrus kemudian berkhotbah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Dan inilah mulai pengembangan kerajaan Allah. Ya. Dan dengan cara demikian, yaitu dengan cara mengabarkan Injil, menarik orang-orang supaya bertobat, dan itu bukan hanya sekedar pekerjaan manusiawi, tetapi mutlak harus disertai Roh Kudus. Sebab tugas daripada para murid dan juga gereja, orang-orang percaya, itu adalah memberitakan Injil. Tidak bisa membuat orang bertobat. Hanya Roh Kudus yang memakai berita Injil itu, kemudian memfollow up di dalam hati setiap pendengarnya, sehingga mereka tersentuh, dijamah, dan mereka datang pada pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara paham ini mengapa harus disertai Roh Kudus? Karena tidak bisa manusia mempertobatkan orang. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang yang mendengar Injil. Inilah satu kerjasama antara orang-orang yang pilihan dengan Roh Kudus. Kerjasama dalam pengertian bahwa karena kasih karunia, maka orang-orang percaya itu dilibatkan di dalam pengembangan kerajaan Allah. Tuhan bisa saja di dalam kedaulatannya membuat orang-orang bertobat, tetapi itu bukan cara Tuhan. Tuhan tidak menghendaki cara demikian. Tuhan hendak melibatkan gerejanya. Maka tugas ini dilimpahkan kepada gerejanya untuk mengembangkan, memperbesar kerajaan Allah mulai di bumi ini dan mengerjakan di dalam kekekalan, yaitu orang-orang yang percaya, yang dipanggil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi warga yang kekal kerajaan Allah yang sejati, di mana Kristus memerintah. Dan saudara-saudara, bagaimana kerajaan itu direalisasikan? Yaitu dengan mengabarkan Injil. Dan bukan cuma itu, tetapi orang-orang yang percaya kepada Injil itu hidup di dalam Kristus. Apa artinya hidup dalam Kristus? Yaitu tinggal di dalam firman. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa jika kamu tetap tinggal di dalam Aku, maka kamu adalah murid-muridku. Di dalam Yohanes 8 ayat 32. Saudara, tinggal tetap di dalam Kristus itu, Yohanes jelas sekali menyatakan bahwa Kristus itu adalah Allah firman. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi tinggal tetap di dalam Kristus itu, menerima Kristus itu, beriman kepada Kristus itu, beriman kepada firman-Nya. Dan inilah hukum negara, hukum kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Karena kalau tidak ada hukum, maka liar rakyatnya itu. Seperti di dalam zaman hakim-hakim, dikatakan di sana, tema yang terus dikatakan di dalam hakim-hakim itu adalah bahwa pada zaman itu tidak ada seorang raja yang memerintah, sehingga setiap orang berbuat apa yang baik menurut pemandangan matanya sendiri. Jadi saudara-saudara, di situ hukum atau firman Allah tidak ditegakkan. Taurat banyak dikesampingkan. Ya, akhirnya menjadi anarkis.
Maka satu pemerintahan itu harus ada hukum. Dan di dalam pemerintahan Allah, di dalam kerajaan Allah, firman Allah itu yang menjadi hukum. Firman Allah itu yang menjadi apa yang boleh katakan peraturan-peraturan. Tetapi saudara, tentu dengan cara yang berbeda, bukan seperti hukum di dunia ini. Tetapi orang-orang percaya itu mengasihi firman Tuhan, mengasihi Taurat Tuhan. Seperti Daud itu sebagai contoh orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud itu mengasihi firman Tuhan. Jadi orang-orang percaya menaati firman Tuhan bukan karena takut, tetapi karena mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Beda sekali dengan undang-undang di dalam dunia ini, yang dimana orang mencari celah-celah melanggar hukum. Dan hukum manusia itu selalu ada celahnya, kelemahannya, dan di situ dicari untuk dilanggar. Tetapi orang-orang percaya sejati itu mengasihi dan ingin menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah pengembangan kerajaan Allah, yaitu Injil harus diberitakan dan orang tetap diajar. Itulah sebabnya di dalam amanat agung Tuhan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Artinya suatu inisiasi untuk masuk menjadi bagian daripada persekutuan orang-orang percaya. Ya. Dan kemudian apa? Ajarlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kamu. Yaitu supaya tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Harus diajar tentang kehendak Allah. Hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya maka firman Allah itu, Alkitab itu disebut sebagai wahyu khusus yang diberikan. Wahyu itu penyataan, pengungkapan khusus tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya, dinyatakan dalam firman secara terbatas supaya orang bisa mengenal Allah di dalam Kristus dan datang bertobat serta percaya dan menerima Dia. Dengan demikian maka mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan atau menjadi warga-warga kerajaan Allah. Saudara, pengertian ini sangat penting. Ya. Jadi kerajaan Allah jelas di dalam konsep Alkitab itu bukanlah kerajaan yang diperjuangkan secara manusiawi seperti agama-agama lain yang ditegakkan ya dengan cara menaklukkan bangsa-bangsa, dan ini dikerjakan secara manusiawi. Tuhan tidak, bukan dengan pedang dalam arti hurufiah, tetapi dengan pedang roh, melawan kuasa-kuasa penguasa-penguasa di udara, merebut jiwa-jiwa yang dicengkram oleh kuasa-kuasa iblis ini, dan mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu ini, dan mereka melihat kasih karunia Allah dan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ini bisa terjadi kalau tidak ada pemberitaan firman Allah? Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 10, firman Allah itu harus ada yang memberitakan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus? Jadi saudara, ini adalah urut-urutan bagaimana gereja ini diberikan tanggung jawab
untuk mengembangkan kerajaan Allah dengan cara yang demikian. Jadi saudara-saudara, maka dari kenaikan Tuhan Yesus sampai pada hari ini dan sampai pada kedatangan 2 kali, ini yang disebut sebagai akhir zaman. Tentu ada ujungnya, akhir zaman yang betul-betul itu, tetapi ini yang dimaksud. Datang segera, dan orang-orang banyak mencemooh, ini kok panjang sekali. Sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang-datang. Dan Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dan itu karena kesabaran Tuhan, karena Tuhan menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Maka ini anggaplah sebagai satu kesabaran Allah untuk memperpanjang waktu ini supaya orang-orang, semua orang datang pada pertobatan. Dan saudara, rentang waktu ini ditandai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu di dalam Matius 24. Mari kita baca. Matius 24 Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, sesudah itu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyudahi sejarah. Saudara, dalam khotbah yang lalu saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah Yahweh yang pertama dan yang terakhir, atau Alfa dan Omega, yaitu huruf pertama Yunani Alfa dan huruf terakhir dari abjad Yunani itu adalah Omega. Artinya bahwa sejarah ini dimulai dengan firman Allah. Berfirmanlah Allah, maka langit jadi, cakrawala dan sebagainya. Berfirman, dimulai oleh firman Allah, yaitu yang kemudian menjadi manusia. Itulah Allah firman. Dan demikian juga pada akhirnya sejarah ini akan diakhiri dengan firman Allah. Saudara-saudara, di dalam rentang waktu ini, inilah menjadi tugas gereja untuk memberitakan Injil, untuk mengembangkan kerajaan Allah dengan cara seperti ini. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Maka ini menjadi fokus dan alasan yang utama mengapa gereja ada. Gereja ada karena pekabaran Injil dimulai dengan murid-murid. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, kita melihat pada hari Pentakosta itu, maka mereka berkhotbah di situ. Dan orang-orang datang pada pertobatan. Dan Petrus mengatakan bahwa berilah dirimu bertobat dan dibaptiskan, kamu akan diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di mana orang bisa diselamatkan selain daripada nama Yesus. Inilah Injil. Dan mulai dari situlah maka Kisah Rasul mencatat bagaimana Injil berkembang. Dan seiring dengan Injil berkembang diberitakan oleh gerejanya itu, maka gereja itu mengalami pertambahan. Jadi gereja ada dan bertambah. Inilah warga kerajaan Allah. Bukan gereja secara fisik. Bukan berarti bahwa setiap orang yang ke gereja itu diselamatkan.
Tetapi gereja yang berisi orang-orang yang sungguh percaya, yang menerima Tuhan Yesus dan menerima firman itu dan tinggal tetap di dalam firman itu, mereka lah orang-orang yang diselamatkan. Bukan secara nominal orang-orang yang disebut Kristen otomatis diselamatkan, tidak. Tetapi orang-orang yang tinggal tetap di dalam firman, tinggal tetap di dalam Kristus. Itu artinya tinggal tetap dalam Kristus, yaitu tinggal tetap di dalam firman. Maka mereka inilah orang-orang yang diselamatkan. Maka tugas pekabaran Injil dan tugas pengajaran firman Allah itu harus berdampingan. Bukan cuma orang beritakan Injil kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus sekali, ya sudah beres. Tidak demikian. Tetapi orang harus tinggal tetap di dalam firman Allah, tinggal tetap di dalam Kristus. Saudara-saudara, ini tugas gereja. Seringkali amanat agung ini dikira orang, dipercaya orang Kristen cuma soal pekabaran Injil. Nggak cukup. Pekabaran Injil, orang-orang datang pada pertobatan dan menjadi persekutuan, yaitu gereja. Orang-orang percaya terdiri dari orang-orang dipanggil keluar dari sistem dunia ini, eklesia, dan diajar firman Allah. Itulah arti tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus. Dan kata en Christo itu di dalam perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus, itu sangat penting. Di dalam Kristus, sebab semuanya itu ada di dalam Kristus. Ketika orang-orang tinggal tetap di dalam firman, saudara, itulah sebabnya Roh Kudus itu memberikan kepada setiap orang percaya itu hati yang mengasihi firman Tuhan. Jadi rentang waktu sejak pengangkatan naiknya Tuhan Yesus itu ke surga sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu, itulah rentang waktu di mana gereja harus mengisi dengan, ya ada aktivitas macam-macam, karena sekarang ini dunia ini kompleks. Tetapi fokusnya adalah mengembangkan kerajaan Allah. Ini sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka saya perlu menegaskan ini, yaitu fokus kerajaan Allah. Bukan berarti yang lain-lain tidak dikerjakan, seperti diakonia dan lain-lain. Ya tentu, ada banyak kewajiban-kewajiban gereja, tetapi yang utama ini adalah melaksanakan amanat agung, mengabarkan Injil, dan mengajar jemaat itu firman Allah supaya mengerti dan tinggal tetap di dalam firman Tuhan. Dengan demikian maka inilah yang dimaksud dengan Injil Kerajaan Surga, yang dimana bukan hanya pemberitaan sekali pertobatan, tetapi terus jemaat dipelihara dalam pengajaran. Maka tugas hamba-hamba Tuhan inilah memelihara jemaatnya di dalam Kristus, di dalam firman Allah. Saya sedih, terus terang. Sekarang gereja banyak meremehkan, ya, pengajaran firman Allah. Seolah-olah, ya, pengajaran ini, ya, nomor sekian pentingnya. Pemahaman Alkitab jarang dilakukan. Banyak gereja tidak melakukan pemahaman Alkitab. Ya, khotbah minggu satu kali sudah selesai. Selanjutnya macam-macam isinya. Kegiatan-kegiatan. Saudara, ini hal yang penting. Gereja-gereja harus mengajar setiap anggota jemaat. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari amanat agung. Hamba-hamba Tuhan yang melalaikan ini adalah melalaikan
perintah Tuhan. Amanat agung itu, pekabaran Injil tidak terpisahkan daripada pengajaran. Dan saudara-saudara, gereja harus kembali kepada fokusnya, yaitu memberitakan Injil, memperluas, memperbesar kerajaan Allah dengan cara begitu. Dan itulah tugas yang dibebankan kepada gereja. Dan ketika dunia ini sudah mendengar Injil sampai ke pelosok-pelosok, orang-orang kita meyakini bahwa pada generasi saat ini, inilah Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil. Itu bisa dilakukan dengan internet dan segala fasilitasnya. Saudara-saudara, dengan macam-macam tanda-tanda yang terjadi ini, hati saya terus terang berdebar-debar. Meskipun tanggal tidak tahu, tetapi gempa bumi, kemudian ini apa yang disebut sampar ini wabah yang terjadi beberapa kali di dalam beberapa 2 dekade ini, ya, yang bersifat global, apalagi COVID-19 ini, saudara-saudara, gempa bumi, pertikaian, kemudian penyebaran dusta, penyebaran penyesatan, yaitu apa yang disebut sekarang ini sebagai fire hose of falsehood. Dusta diberitakan secara masif sampai dipercaya jadi kebenaran. Ini penyesatan. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam gereja, tetapi di dunia ini pada umumnya. Penyesatan ini terjadi. Saudara, ini merupakan tanda-tanda besar yang penting menjelang kedatangan Tuhan. Dan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kalau Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, maka Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara melihat tanda-tanda yang semua sedang berakumulasi, terjadi begitu frekuensinya, begitu rapat dan intens. Saudara-saudara, dengan ini saya mengajak, marilah kita melakukan bagian kita, yaitu memberitakan Injil, membawa orang-orang yang belum percaya, diberitakan Injil, dan mohon Roh Kudus yang mutlak harus menyertai saudara-saudara. Maka itu kita harus dengan rendah hati selalu mohon pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan kita, supaya Roh Kudus membawa orang-orang kepada pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan tinggal tetap di dalam firman. Maka demikian ini saya akan tutup dengan Matius 21 ayat 45. Bagaimana seharusnya hamba yang setia itu. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil menjadi hamba, kita semua adalah hamba. Dan tugas masing-masing kita punya tugas panggilan masing-masing kita kerjakan. Terutama adalah memberitakan Injil. Dan janji Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ini ketika tuannya itu datang. Siapa?
yaitu Tuhan Yesus ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya, didapati oleh Tuhan Yesus ketika ia datang kedua kalinya, dan hamba itu sedang melakukan tugasnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau menganggap kami layak dan memakai kami, dan Engkau percayakan kami, ya Tuhan, gereja-gerejamu yang masih tinggal dalam dunia ini, yang tidak berlayak ini, yang masih bisa berdosa, tapi Engkau percayakan pengembangan kerajaan Allah kepada kami. Dan Tuhan, ampunilah kami karena kami sering melalaikan ini. Mohon supaya Roh Kudus menolong kami, meneguhkan kami yang rentan ini, supaya kami boleh melaksanakan apa yang harus kami lakukan. Dan kami mengasihi Engkau, dan kami mengasihi firman-Mu. Mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti karakter Allah, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.